Bismillahirrahmanirrahim. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Musalliyan hale maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng nabi al mustafa kang den selir wa alihi lan piro-piro keluargane nabi al mustakmilina kang nyuprih kasampurnaane kabeh asyarafa ing kamuliaan. Yang dimaksud daripada bait ini kai musannif rahimahullah taala yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik menjelaskan bahwasanya setelah saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak lupa membaca sholawat kepada Nabi yang dipilih dan tak lupa membaca sholawat kepada keluarganya Nabi yang sempurna kemuliaannya. Artinya kai musannif rahimahullah taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sholawat dan salamnya Allah dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sholawat dan salam dicurah limpahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna kemuliaannya. Itu yang dimaksud daripada bait musalliyan 'alan nabil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Akan tetapi para sahabat dimanapun berada, di situ ada kata-kata musalliyan 'alan nabi. Artinya yang dipaham daripada kata-kata musalliyan 'alan nabi kai musannif rahimahullah taala, maksud dan tujuannya adalah yang pertama karena imtisalan pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillahi ta'ala thumma bis sholati alayya fahuwa aqta'u au ajdam. Artinya kai musannif rahimahullah taala itu Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik menggunakan lafaz musalliyan 'alan nabi, yaitu beliau karena mengikuti hadis Rasul kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillahi ta'ala thumma bis sholati alayya fahuwa aqta'u au ajzamu. Artinya setiap sesuatu yang baik apabila tidak diawali dengan dzikir kepada Allah, dengan muji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diawali dengan bacaan sholawat kepada Nabi dan keluarganya, maka sesuatu yang baik itu fahuwa aqta au ajdam, kurang berkah, sedikit berkahnya, atau au azdamun, putus kurang sempurna, ibarat hewan domba ya, depannya kasep gagah, bertanduknya bagus, akan tetapi hewan tersebut, domba tersebut tidak ada buntutnya, maka domba tersebut kurang sempurna. Hanya sama sesuatu yang baik tidak diawali dengan
dzikir kepada Allah, memuji kepada Allah, tidak membacakan sholawat kepada Nabi dan keluarganya, maka perkara yang baik itu kurang berkah, sedikit berkahnya. Yang kedua, Musannif rahimahullah ta'ala menggunakan musallian ala nabi daripada bait alfiyah tersebut karena irtinaan, mengambil kecukupan, karena benghar, karena sumugih, karena hadis, pada hadis yaitu man shalla alayya fi kitabin lam tazil al malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Artinya beliau Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik menggunakan musallian ala nabi karena beliau mengambil kecukupan, ingin kitabnya itu selalu berkah, selalu didoakan, selalu ada ampunan, rahmat dari Allah, selalu diminta ampunan oleh para malaikat, agar karangan yang akan dikarang, yang akan dianggit oleh beliau Syekh Muhammad Jamaluddin, harapannya kitabnya selalu berkah, selalu dikaji, selalu dibaca oleh para santri, oleh para siswa, oleh para at-tulab. Jadi beliau itu irtinaan, mengambil kecukupan pada hadis Nabi Muhammad SAW, itu barang siapa yang dituliskan sholawat di dalam buku, maka tidak akan putus-putus malaikat meminta ampunan untuk orang tersebut selama nama Nabi Muhammad itu masih tetap ada di dalam buku tersebut. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan kitab yang dianggit oleh beliau itu, kitabnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan daripada yang dimaksud musallian ala nabi. Yang pertama adalah imtisalan pada hadis Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillahi ta'ala tsumma bis sholati alayya fahuwa aqta'u au ajdamun. Yang kedua alasannya yaitu irtinaan, mengambil kecukupan. Pada hadis Nabi SAW, man sholla alayya fi kitabin lam tazil al malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Selanjutnya dipaham daripada kata-kata musallian, artinya pemahaman atau pengertian daripada sholawat. Di sini banyak yang mengartikan, para alim ulama banyak mengartikan sholawat, arti daripada sholawat. Yang pertama, menurut Imam Abi Hisham, yaitu gurunya Imam Sibawayh, menjelaskan arti daripada sholawat adalah al-latifah, kasih sayang. Artinya umat Kanjeng Rasul apabila terus menanamkan rasa cinta kepada Nabi dengan membacakan sholawat, maka insya Allah umat Kanjeng Nabi akan
disyafaati oleh Rasulullah SAW, akan dibela, akan dibantu, pertolongannya nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka dengan hal itu kita terus nanamkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat. Maka insya Allah kita pun akan dikasihani oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akan diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Qatta, pengertian sholawat itu adalah tergantung hubungan. Kalau hubungannya dengan Allah, maka sholawat itu diartikan adalah rahmat. Yang kedua, kalau hubungannya dengan malaikat, maka diartikan sholawat adalah istighfar. Dan yang ketiga, kalau hubungannya dengan Bani Adam, maka diartikan sholawat itu adalah doa. Jadi itu pemahaman arti sholawat menurut para alim ulama ilmu nahwu. Kemudian dipaham daripada kata-kata wa alihil mustakmilina syarafa. Kenapa Ki Musannif rahimahullah ta'ala di dalam baitnya menggunakan wa alihil mustakmilina syarafa? Apa dasarnya? Dasarnya Ki Musannif menggunakan wa alihil mustakmilina syarafa, yaitu beliau ingat pada hadis Nabi yang diceritakan kepada Sayyidina Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, yaitu hadisnya iyyakum wa sholatal batar. Engkau harus takut pada sholawat batar. Yang dimaksud sholawat batur yaitu membaca sholawat kepada Nabi saja, tidak membaca sholawat kepada keluarganya. Jadi Ki Musannif di dalam bait ini menggunakan wa alihi al mustakmilina syarafa. Beliau takut membaca sholawatnya kepada Nabi saja, sehingga beliau takut membaca salawat kepada Nabi, beliau ditambahkan membaca salawat kepada keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud, yaitu wa alihil mustakmilina syarafa. Artinya kita harus membaca sholawat kepada Nabi dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan contoh membaca sholawat, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Takut pada sholawat bator. Sholawat batur itu membaca sholawat kepada Nabi saja, tidak membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Beliau takut. Kemudian dipaham daripada kata-kata wa alihi. Di sini para alim ulama menjelaskan pembagian daripada wa alihi itu ada 3. Yang pertama fima qomi doa, keluarga fima qomi doa, yaitu kullu muslimin wa muslimatin
walau asian, setiap orang muslim laki-laki atau perempuan walaupun dia pernah melakukan kemaksiatan, maka tetap hatinya masih iman, masih beragama Islam, maka itu termasuk keluarga. Yang kedua, keluarga fi maqamiz zakat. Yang dimaksud fi maqamiz zakat itu Bani Hashim wa Bani Thalib. Yang ketiga, fi maqamil madhi, yaitu kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang yang bertakwa itu termasuk keluarga. Itu mungkin itu penjelasan daripada bait yang kedua dari kitab Alfiyah, yaitu musollian ala nabil mustafa wa alil mustaqbilina syarfa. Mudah-mudahan kita semua kajian ini bermanfaat, kita bisa memahami, kita bisa faham maksud dan tujuannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kimusonib, keberkahan kita mengaji, dan keberkahan kita sebagai orang muslimin wa muslimat, itu tetap kita diwajibkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk al-fakir, saya sendiri, dan umumnya untuk semua itu muslimin wa muslimat, dan kita juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kealfaan baik di dalam syaka, lugot, dan penyampaian penjelasannya, mohon dimaafkan. Mohon ditawakuf. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan berkah urusan kita, bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar di kolom YouTube ini, dan di-sharekan kepada para sahabat, teman-teman sahabat, media-media yang lainnya, dan dihidupkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.